Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya? Oke, kita simak berikut ini ya. Jadi biasanya kita di akhir pekan itu banyak sekali melihat orang-orang sedang bepergian ke luar kota. Nah, pada zaman dulu sebelum ada internet yang lancar, sebelum ada Google Map itu pasti semua orang akan membawa bekal peta. Nah, di peta itu akan ada istilahnya adalah skala. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perbandingan skala. Ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 5 SD dan juga diajarkan di kelas 7 SMP. Nah, seperti yang tadi kita singgung bahwa di peta ya, ini akan kita jumpai. Nah, di peta itu biasanya kalian akan melihat perbandingan angka ya, yaitu seperti yang kalian seperti ini ya, yang dilingkari itu perbandingan 1:sekian-sekian, 1:sekian-sekian. Itulah yang dimaksud dengan peta. Lantas bagaimana ya cara menghitungnya? Karena membuat suatu peta ini sangat penting sekali, ukurannya harus presisi, harus tepat, karena ini mencerminkan suatu wilayah dalam kondisi yang sebenarnya. Nggak boleh kita asal ya. Ini adalah gambar peta Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Timur. Jadi seorang pembuat peta atau orangnya namanya kartografer, nah, itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Oke. Sebelum kita mengenal rumusnya ya, saya nanti tidak akan memberikan rumus ya, bahkan saya nggak akan memberikan rumus ya, tapi akan memberikan pengertiannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan skala? Skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya ya. Jadi misalkan ini ya, ini adalah peta Jawa Barat. Kalau kalian lihat di sini ada namanya skala 1:, nah ini kalau kecil sekali kan, ini bisa diperbesar, 1:2.500.000. Ini maksudnya apa ini? Nah, maksudnya adalah setiap 1 cm pada peta ini mewakili 2.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi skala ini sama-sama sentimeternya. 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 pada jarak cm pada jarak sebenarnya. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi wajib bagi kalian untuk memahami pengertian atau maksud dari skala. Jangan langsung ke rumus. Karena saya sering menjumpai banyak siswa yang menghafalkan rumus tapi tidak tahu itu apa skala itu ya. Nah, sekarang kita akan mengubah ya. Biasanya itu anak-anak semuanya, biasanya karena jarak sebenarnya biasanya itu akan diubah ke kilometer atau meter. Biasanya lebih ke kilometer karena peta. Karena seringkali, karena kan satuannya jaraknya kan besar. Misalkan jarak Bandung ke Surabaya, kita nggak mungkin berapa sentimeter ya, nggak mungkin ya, karena jauh kan jaraknya, sehingga menggunakan kilometer. Makanya biasanya ini kalau ditanya jarak sebenarnya biasanya itu diubah ke kilometer atau ke meter kalau jaraknya lumayan dekat. Oke, sekarang silakan dicermati. Jika 1 cm ini mewakili 25 km. Nah, 1 mewakili 25 km. Kalau misalkan 2 cm, jadinya berapa coba? Jadinya adalah 50 km. Loh kok bisa? Ya kan dikalikan 2 saja kan? Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 cm ini mewakili berapa? Ya tinggal kita kalikan 3. 25 kali 3 berapa? 75 km. Jadi itu ya. Ini adalah konsep dari skala ya.
bukan sekolah ya. Jadi jika di peta itu tertulis skalanya 1:2.500.000, kemudian jarak kota A dan B di peta tersebut ya itu adalah 2 cm. Jadi ada ini misalkan kota A, ini kota B, diukur ternyata 2 cm. Berarti kalau jarak sebenarnya berapa kilometer? Nah, berarti ya kita cari kayak tadi ya. Nah, caranya nyari bagaimana? Ya tadi, 1 itu mewakili 25 kilometer. 1 cm maksudnya. Kalau 2 cm, ya berarti dikalikan 2 saja, yaitu 50 kilometer. Ternyata jarak kota A dan B di sebenarnya adalah 50 kilometer. Jadi sebetulnya kita tanpa rumus pun itu sudah bisa untuk menyelesaikan soal-soal tentang skala. Nah, kita akan coba ya praktekkan menghitung skala di soal berikut ini. Akan saya bagi 3 ya. Yang pertama ini mencari jarak sebenarnya yang kita contohkan tadi. Diketahui skala suatu peta itu adalah 1:300.000. Nah, dan jarak pada peta itu 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah jadi penting sekali bagi kita untuk menghafalkan atau memahami antara apa ini ya, tingkatan satuan ini ya, antara kilometer dengan sentimeter ya. Kalau misalkan turun kan dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kilometer ke sentimeter berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 nolnya. Sehingga ini kan 1 cm mewakili 300.000 cm. Berarti kalau kita ingin menjadikan kilometer, kita hapus. Kita coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga berapa? Jadi 3 saja ya, tanpa nol. 3 km. Karena km ke senti atau senti ke km itu kan 5 tingkatan ya, selisihnya, jaraknya. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau 4 cm? Ya, ini 1 cm mewakili 3 km. 1 cm mewakili 3 km. Bagaimana kalau pertanyaannya kan 4 cm? Kalau 4 cm bagaimana? Nah, gampang sekali ya. Berapa? Iya, betul. Loh, kok tahu kalau betul? Iya, karena saya sudah tahu, bisa menebak isi hati pemirsa ya. 1 cm mewakili 3 km. Bagaimana kalau 4 cm? Gampang sekali. Tinggal apa ini? Kita kalikan saja. Kan 1 ke 4 ini kan kita kalikan dengan 4. Maka ini kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 yaitu 12 apa? km. Sehingga jawabannya adalah C. Jadi seperti itu. Mudah sekali. Tanpa rumus ya. Tanpa rumus, asalkan kalian benar-benar memahami arti dari skala. Oke, kita akan coba di contoh soal yang lain ya. Diketahui skala 1:400.000. Jarak pada petanya 5 cm, maka jarak sebenarnya adalah, yang jelas kita harus mengubah ya. Ini kan senti kan ya. Kita ubah ke km. 1 cm mewakili 400.000 cm. 1 cm pada peta mewakili 400.000 pada jarak sebenarnya. Ini kita ubah ke kilometer, coret-coret ya, nolnya 5 seperti ini. Jadinya 4 saja kan ya. Baik, jadi kita dapatkan 1 cm ini mewakili 4 km. 1 cm mewakili 4 km. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau 5 cm? Ini mewakili berapa kilometer gitu ya, artinya begitu. 1 cm mewakili 4 km. Kalau 5 cm bagaimana? Ya gampang sekali, tinggal apa? Tinggal kita kalikan dengan 5. Ini kali 5, maka yang di sini juga dikalikan dengan 5. 4 kali 5, maka ketemunya adalah 20 km. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kalau kalian bingung, ini kalian bisa juga mendata seperti ini ya, cara manual ya. 1 ini mewakili berapa itu? 4 km. Kalau 2 ya kita kalikan 2 aja ini ya. 4 kali 2 jadinya 8 km. Kalau 3 ya sudah, ini 8 ditambah 4 berapa? 12. Ya.
Kalau 4 bagaimana? Ya 12 sama 4 berapa? 16. Kalau 5 bagaimana? Ya jadinya 20 ya. Ini adalah cara manual, cara mendata manakala kalian bingung ini kok bisa dikali ya. Jadi seperti itu. Kalau cara cepatnya kita kalikan aja 1 kali 5 5. Maka ini kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 20. Oke, itu semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi di soal yang bervariasi. Nah, ini soalnya diketahui skalanya 1 banding 250.000. Nah, ini nolnya ada 4, Pak. Bagaimana caranya? Padahal tadi kan contohnya nolnya ada 5, jadi enak kita hilangkan nolnya aja ya. Sekarang ada 4, bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita coret aja 4. 1, kita coret 5 ya, tetap ya. 1, 2, 3, 4. Tapi 5-nya di mana? Nah, karena 5-nya ini kan kurang ini ya. Berarti jadi apa? Jadi koma. Makanya ini ditulis 2,5 kilometer. 2,5 itu 2,5 ya. Atau kalau dijadikan pecahan ya 2,5. Atau kalau maksud saya 2, maksudnya keliru ya dia. 2,5. Atau kalau misalkan ingin jadi pecahan biasa ya 5/2 itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau 12 cm? Ini kira-kira mewakili berapa kilometer gitu. 1 cm mewakili 2,5 kilo. Kalau 12 cm mewakili berapa? Ya kita tinggal mengalihkan saja dengan 12 ya. Ini kita kalikan dengan 12. 2,5 kali 12 berapa? 2,5 dikali 12. Ketemunya ya 30 km. Bagaimana Pak kok bisa? Ya kalau bingung kayak tadi ya, didata satu persatu. Wah, lama nanti ya. Atau kalau bingung lagi, gunakan pecahan ini ya 5/2. 5/2 dikalikan berapa itu? 12. Coret-coret 6 kali 5 30 itu. Tuh, karena saya yakin di antara kalian pasti ada saja yang masih bingung tentang perkalian pecahan ya, atau desimal ya. Oke, next berikutnya ini jawabannya C ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke tipe soal yang lain, yaitu ketika diminta untuk mencari jarak pada peta. Tadi jarak sebenarnya, sekarang jarak pada peta berarti satuannya senti ya. Ada skala peta 1 banding 200.000 dan jarak sebenarnya itu 10 km ya. Maka jarak pada peta adalah, oke, jadi kita data 1 banding 200.000. Kemudian ini kita jadikan ke km ya. Kita coret kanalnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya, jadinya 2 saja kan, 2 km. Berarti apa? 1 cm ini ternyata mewakili 2 km. Nah, kalau pertanyaannya adalah 10 km. Nah, kalau 10 km Pak, ini kira-kira diwakili angka berapa gitu. Ya kita tinggal gampang saja ya. 1 cm mewakili 2 km. Ini yang sudah diketahui. Kalau 10 km ini kira-kira berapa ya? Diwakili angka berapa ya? Tinggal kita lihat 2 ke 10 ini kan kita kalikan dengan 5 kan ya. Nah, berarti di sini juga harus kita kalikan dengan 5 juga. 1 kali 5 kan pasti 5 cm itu. Atau kalau masih bingung nggak apa-apa kayak tadi ya, caranya mendata. 1 ini mewakili 2 km. Oh, berarti kalau 4 Pak. Ya, kalau 4 ya 2. Ya, coba ini ditambah 2 lagi jadi 6 ya. Kalau 6 ya berarti 3. Tambah 2 lagi 8. Berarti ini 4 ya. Gitu caranya. Oke. Nah, jadinya 10, berarti ini 5. Itu ini cara manual ya. Kalau cara langsung ya kita kali aja 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini ya jadinya 5 cm ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Ini 2 kali berapa? Ada 10. Oke, 5. Maka yang di sini juga harus dikalikan 5, harus adil ya. Oke, langsung kita beralih ke contoh soal yang berbeda. Diketahui suatu skala peta itu 1 banding 2 juta lah. Ini nolnya ada 6 ini. Bagaimana ini? Ya nggak masalah ya. Nolnya ada 6. Kita ubah ke km, berarti kita hilangkan 5 nolnya. Jadinya apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 20 kan, makanya di sini dulu tertulis
20 km jarak pada sebenarnya. Nah, 1 cm itu mewakili 20 km. Bagaimana kalau 100 km? Kira-kira ini kita isi angka berapa gitu ya. Jadi seperti itu ya maksud dari soal ini. Nah, ini kali berapa? 20 kali berapa? Ada 100. Oh, kebetulan sama ya dengan soal yang tadi ya, kayak 5 ya. Oh iya sama ya, nggak apalah. Berarti 5 cm. Nggak apa, angkanya kebetulan sama jawabannya, tapi intinya caranya sama kok ya. Oke. Nah, sekarang skala petanya 1:, wah ini gimana nih ya. Oke, 1 berapa ya? 1.200.000, nggak masalah, nolnya kita hapus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, jadinya berapa ini? 12. 1 itu mewakili 12. Bagaimana kalau 48 ini diwakili angka berapa gitu. Ya berarti kan 12 kali berapa? Ada 48 kali 4 kan ya. Maka di sini pasti kita kalikan dengan 4 juga. Berarti jawabannya adalah 4 cm. Oke, seperti itu ya caranya untuk mencari jarak pada peta. Intinya sama kok caranya. Nah, sekarang kita akan beralih ke mencari skala sekarang. Ya, mencari skala berarti ya kita harus menyederhanakan. Pulau A dan Pulau B jaraknya 320 km. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm. Skala yang digunakan adalah, jadi skala itu kan perbandingan antara jarak sebenarnya, jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta berapa? 8 cm. Jarak sebenarnya, nah ini sudah jelas sebenarnya ya, karena kilometer, nggak mungkin nggak mungkin kilometer itu untuk peta. Kalau misalkan peta dengan panjang sekian, wah kertasnya seberapa, dibayangkan ya. Masa kertas 100 km, jadi bagaimana kertasnya? Oke, jadi kita perbandingkan antara 8 dengan 320 ya, bukan dibalik ya. Kemudian kita akan sederhanakan, karena skala itu kan pasti 1:, sekian-sekian. Sementara ini masih 8, berarti harus kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Kedua ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 8. Jadinya ini 1:, berapa ini? 32 bagi 8, 4 ya. 4, tapi di sini ada 0, berarti 40 km. Nah, ini masih km, maka harus kita ubah ke senti, karena skala itu pasti harus diminta untuk ke senti. Berarti ini 40, kita tambahin nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perbandingan skalanya adalah 1:4 juta. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita ke contoh soal berikutnya. Oke, jarak pada peta 15 cm mewakili 90 km. Skalanya bagaimana? Oke, 15 cm mewakili 90 km. Ini harus kita ubah menjadi 1. Caranya kita bagi dengan 15. 1 cm mewakili berapa? 90 bagi 15 yaitu 6 km. Karena ini masih km, maka kita ubah ke dalam senti. Jadinya adalah 6, nolnya tambah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi skalanya adalah 1:600.000. Mudah sekali ya. Oke, lanjut lagi. Jarak rumah Vicky dan rumah Sultan adalah 27 km. Jika dalam suatu denah, apa sih denah itu? Denah ya mirip peta itu ya, tapi ukurannya lebih kecil. Biasanya denah rumah gitu ya, atau denah suatu ya tempat ya. Suatu denah rumah mereka berjarak 9 cm. Berapakah skala digunakan denah tersebut ya? Jadi sama kayak tadi, ini 9, ini mewakili 277 km. Ini kita ubah menjadi 1, maka kita bagi dengan 9, jadi 1:27 bagi 9 berapa? 3 km. Karena masih kilo, maka kita ubah ke senti. Jadinya tambahin nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga skalanya adalah 1:300.000. Oke, ternyata skala itu sangat mudah sekali ya.
Jadi sangat penting ya. Tapi juga ternyata sangat mudah. Tanpa rumus pun sebenarnya kita sudah bisa. Asal kita paham dengan konsep dari skala tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi untuk materi perbandingan senilai. Semoga sempat, semoga bisa ya. Semoga kuat juga tenaganya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.